Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rudianto dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membubut rata dan bertingkat. 1. Membubut rata. Bubut rata adalah proses pemesinan pada bagian luar benda silindris untuk membentuk diameter yang diinginkan. Proses membubut rata dilakukan dengan 1. Benda kerja yang berputar, 2. Suatu pahat bermata potong tunggal with a single point cutting tool, 3. Gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Ini gambarnya. Ini benda yang kita pahat, dia yang berputar. Ini pahatnya diam. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada saat membubut. 1. Seperangkat mesin bubut, 2. Alat ukur, vernier kaliper, 3. Pahat bubut bermata tunggal with a single point cutting tool, 4. Kunci cekam dan kunci pahat, 5. Senter pahat, 6. Pelat tipis, 7. Cairan pendingin, 8. Kuas atau pembersih, 9. Benda kerja dan job set yang harus diselesaikan. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan pembubutan. 1. Siapkan mesin bubut yang akan digunakan. Pada tahap ini, kita harus memeriksa kondisi dari mesin bubut yang akan kita gunakan, mulai dari fungsi dari setiap bagian-bagian yang berputar dari mesin bubut tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pekerjaan kita tidak mengalami gangguan. 2. Pasang benda kerja pada cekam. Pemasangan benda kerja ini harus senter terhadap sumbu simetris benda terhadap cekam pada saat berputar. Untuk memastikan apakah benda sudah senter, dapat dilakukan dengan memutar benda tersebut. Kemudian, periksa secara visual. Apabila dirasa sudah cukup, maka kunci cekam dapat dikerasi. Selanjutnya, pemasangan pahat. Pasang pahat pada pemegang pahat dengan diganjal plat agar tingginya sesuai atau senter dengan sumbu simetris benda kerja. Untuk mempermudah penyetelan pahat, dapat dibantu dengan senter pahat yang diletakkan ekor tetap. Penyetelan pahat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah plat yang digunakan sebagai ganjal agar tinggi pahat sesuai dengan sumbu silindris benda kerja. Apabila telah selesai, maka jepit pahat dengan pengunci pahat. Selanjutnya, menghitung kecepatan potong. Menghitung kecepatan potong diperlukan untuk mendapatkan hasil pembubutan atau pemakanan yang halus. Menentukan kecepatan potong dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu keliling benda kerja dikalikan dengan kecepatan putar, atau V sama dengan P dikali D kali N per 1000, di mana V sama dengan kecepatan potong yang satuannya meter atau menit, P sama dengan 3,14, D sama dengan diameter, satuannya milimeter, N sama dengan kecepatan putar, satuannya RPM. Selanjutnya, pemotongan. Sebelum melakukan pemotongan, perlu memberi penanda pada diameter benda yang akan dikerjakan. Hal ini dimaksudkan agar pemotongan tidak melebihi batas.
Pemotongan dilakukan secara manual dengan menggerakkan eretan bawah ke kiri sampai batas yang telah ditentukan. Setelah mencapai batas, matikan mesin dengan menekan tuas rem yang ada di bagian bawah mesin, letaknya dekat dengan kaki. Maka mesin akan otomatis berhenti. Putar kembali eretan bawah ke kanan dan eretan atas diputar masuk untuk kedalaman pemakanan berikutnya. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai diameter yang diinginkan telah dicapai. Selanjutnya, gunakan alat ukur yang berkualitas dengan tingkat ketelitian yang besar untuk hasil yang akurat. 2. Membubut bertingkat. Membubut bertingkat yaitu membubut rata dengan bermacam-macam diameter dengan menggunakan pahat bubut rata. Pada dasarnya, membubut bertingkat sama seperti dengan membubut rata. Ini gambar bubut bertingkat. Alat dan bahan. 1. Mesin bubut, 2. Jangka sorong, 3. Pahat atau pisau, 4. Besi berdiameter 1 inci, 5. Pendingin. Langkah-langkah pengerjaan pembubutan bertingkat. Tahap awal langkah kerja membubut bertingkat. Urutan langkah kerja membubut bertingkat untuk menyelesaikan pembuatan bertingkat sederhana adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan mesin bubut dan peralatan pendukung lain yaitu jangka sorong dengan ketelitian minimal 0,05 mm, pahat bubut rata, cekam bor untuk kepala lepas, senter mata bor berdiameter 6 dan diameter 10,5 mm. 2. Mencekam benda kerja sedemikian rupa agar dapat mengerjakan sisi kanan benda kerja sepanjang 24 mm untuk diameter 22 dan diameter 29 mm. Penjepitan benda kerja diupayakan senter atau tidak oleng dan harus mempertimbangkan jarak bebas terhadap gerakan pahat agar tidak menabrak cekam mesin bubut pada saat pengerjaan. 3. Memasang pahat bubut sedemikian rupa agar posisi ujung sisi sayat setinggi titik senter benda kerja dan pengaturan posisi eretan atas menyesuaikan agar ujung sisi sayat pahat bubut dapat menjangkau jarak pembubutan yang diinginkan, tetapi masih aman terhadap tabrakan dengan cekam mesin. 4. Periksa dan posisikan tuas pengatur putaran sesuai hasil perhitungan RPM benda kerja. Demikian juga tuas pengatur gerakan feeding mesin sesuai untuk memperoleh kualitas permukaan yang diinginkan. 5. Melakukan pembubutan muka. Sebaiknya cukup dilakukan dalam 1 kali penyayatan saja, sampai permukaan yang rata. Penyayatan dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggerakkan eretan atas secara otomatis. 6. Melakukan pembubutan rata untuk diameter 29 mm dengan panjang 24 plus 2 mm. Ukuran panjang 24 plus 2 mm yang dimaksud adalah 24 mm ukuran diperlukan, sedangkan 2 mm adalah jarak allowance agar nanti pada saat benda kerja dibalik, maka diameter 29-nya tidak perlu dikerjakan lagi.
Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan garis permukaan yang diakibatkan karena adanya pengerjaan dari dua arah berbeda untuk diameter yang sama. Pengurangan ukuran pada tahap ini sebesar diameter 32 dikurang 29 sama dengan 3 mm, sehingga total tebal penyayatan sekitar sebesar 1,5 mm. Tebal penyayatan untuk keperluan finishing ditetapkan sebesar 0,2 mm, maka selebihnya sekitar 1,3 mm. Penyayatan dilakukan secara rogging. Penyayatan pertama dilakukan dengan tebal penyayatan sembarang dengan panjang sekitar 3-5 mm. Setelah itu, diameter benda kerja yang sudah disayat tersebut diukur dengan jangka sorong tanpa melepas benda kerja dari cekam untuk menentukan titik nol nonius eretan bawah maupun eretan atas. Tebal penyayatan selanjutnya, baik pada langkah rogging maupun finishing, diatur dengan menggunakan skala nonius pada eretan atas, sedangkan arah panjang diatur dengan menggunakan eretan bawah, sampai dengan tercapai ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya, tahap kedua, langkah kerja membubut bertingkat. 1. Melakukan pembubutan rata untuk diameter 22 mm dengan panjang 12 mm. Pengerjaan pembubutan dengan konsep dan cara yang sama, seperti pada poin F di atas dengan menyesuaikan ukuran yang ingin dicapai. 2. Mengubah posisi pahat bubut sedemikian rupa agar dapat melakukan pembuatan chamfer sebesar 1 kali 450 pada diameter 29 dan diameter 22, sebagaimana ditunjukkan pada gambar kerja yang ada. 3. Membalik penjepitan benda kerja untuk pengerjaan sisi sebelah kiri. Penjepitan dilakukan pada bagian diameter 22 yang sudah dihasilkan pada proses sebelumnya, serta pastikan penjepitan dilakukan dengan kuat dan senter. Selanjutnya, melakukan pembubutan muka sampai diperoleh ukuran panjang total benda kerja sebesar 36 mm. Pengaturan titik nol eretan dan tebal penyayatan sebagaimana poin F di atas. 5. Melakukan pembubutan rata untuk diameter 22 mm dengan panjang 12 mm. 6. Melakukan pembuatan chamfer sebesar 1 kali 450 pada diameter 29. Ketujuh, memasang center bore pada cekam yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian dipasang pada kepala lepas, serta pastikan pencekaman sudah kuat dan aman untuk digunakan. 8. Melakukan pengeboran awalan dengan kedalaman sekitar 2/3 bagian ujung sayat bore center. Lubang ini berfungsi untuk pengarahan pembuatan lubang berikut dengan menggunakan mata bor. Pembuatan lubang bor center ini menggunakan RPM benda kerja yang tinggi. 9. Mengganti center bor dengan mata bor diameter 6 mm yang sudah disiapkan. Atur kembali putaran benda kerja sesuai dengan rumus perhitungan yang ada. Lakukan pengeboran dengan mata bor diameter 6 mm tersebut sampai dengan tembus pada sisi belakang benda kerja. 10. Mengganti mata bor dengan diameter 10,5 mm yang sudah disiapkan.
Atur kembali putaran benda kerja sesuai dengan rumus perhitungan yang ada. Lakukan pengeboran dengan mata bor diameter 10,5 mm tersebut sampai dengan tembus pada sisi belakang benda kerja. 11. Proses pekerjaan sudah selesai. Lepaskan benda kerja dan lakukan prosedur kebersihan sebagaimana tata tertib yang berlaku di bengkel permesinan. Kesimpulannya, membubut rata sama dengan membubut bertingkat. Hanya saja membubut bertingkat memiliki macam-macam diameter dan panjang. Dalam bubut bertingkat, yang terpenting adalah memberi batas pada jarak-jarak yang diinginkan untuk masing-masing tingkatannya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari membubut rata dan bertingkat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.